membuat keyakinan kelas untuk disepakati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Argede, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Argede. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pada siang hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara pada hari ini dan juga tempat yang telah disediakan. Di sini saya ingin mengimbaskan materi yang saya terima selama mengikuti program guru penggerak. Dalam pendidikan guru penggerak ini, Bapak Ibu, ada beberapa modul yang harus diikuti. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mengimbaskan modul tentang budaya positif. Nah, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita membuat suatu kesepakatan kelas terlebih dahulu, ya, agar acara kita pada hari ini itu dapat berjalan dengan lancar. Kenapa kesepakatan kelas? Kita buat dari keyakinan kita bersama, kita sepakati bersama, bukan dari saya. Biasanya selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, sebelum memulai kegiatan itu kami selalu membuat kesepakatan kelas. Monggo Bapak Ibu, ini saya punya kertas lipat ini nanti ditulis satu kesepakatan saja, ya. Saya bagikan, nanti kalau sudah ditempelkan ke depan. Ini misalnya kesepakatannya saling menghargai atau tepat waktu dan lain sebagainya. Monggo yang diinginkan seperti apa? Nanti bisa ditempel ke papan tulis. Bisa ditempel ke depan. Nanti saya taruhnya di
kesepakatannya? Mohon izin, mungkin ada yang membacakan ke depan. Monggo Bu Ena. Saya selalu menjaga kebersihan, suportif. Yang kedua, tepat waktu. Ketiga, saling menghargai. Ada yang sama, tepat waktu. Yang kelima, tidak mengaktifkan atau mengoperasikan HP. Menghargai, disiplin, datang tepat waktu atau tidak terlambat. Disiplin waktu, selalu menjaga kebersihan. Yang tadi ini sama, tepat waktu. Dan yang terakhir adalah kerjasama. Baik, terima kasih Bu Erna. Apakah setuju Bapak Ibu? Mungkin ada yang ditambahkan? Setuju nggih? Setuju. Ya, kalau setuju kita langsung saja memulai materinya, yaitu tentang budaya positif. Nah, budaya positif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang positif itu perlu adanya budaya positif di sekolah. Namanya budaya itu kan kebiasaan, keyakinan. Jadi budaya positif itu keyakinan, kebiasaan, dan juga nilai-nilai yang dimiliki sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Next. Nah, tujuan diadakannya acara pada hari ini yaitu agar dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita. Adapun konsep inti yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama tentang teori kontrol, kedua tentang disiplin positif, yang ketiga nilai kebajikan, keempat teori motivasi, kelima keyakinan kelas, kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Baik, sebelumnya kenapa kok diadakan budaya positif di sekolah ini? Harus tahu akarnya dulu. Itu yang mendasarinya pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Pasti Bapak Ibu tidak asing ya dengan Ki Hajar Dewantara. Siapa Bapak Ibu? Iya, Bapak pendidikan kita. Kenapa di dalam pendidikan pemikiran beliau itu digunakan sebagai acuan? Karena pemikiran beliau itu sangat luar biasa sekali dan sudah melampaui zamannya. Bahkan sampai sekarang pun yang akan datang digunakan itu sangat sesuai. Seperti apa saja pemikirannya filosofi Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi tugas kita itu menuntun segala kodrat anak. Kodrat itu sesuatu potensi yang dimiliki anak dari lahir. Kita tidak bisa merubah dasarnya, tapi kita hanya menuntun agar potensinya dapat berkembang dengan maksimal. Nah, kita itu guru itu ibaratnya petani ya Bapak Ibu. Guru itu diibaratkan petani yang menanam padi. Petani itu diibaratkan sebagai gurunya, kemudian siswanya diibaratkan sebagai benih padi. Jadi benih padi itu bagaimana agar bisa bagus dan berkualitas, itu harus kita rawat. Bagaimana cara petani itu merawatnya dengan baik? Misalnya diberi pengairan, diberi pupuk, dan juga menghilangkan gulmanya sehingga dapat berkembang dengan baik. Tapi petani tidak bisa mengubah biji padi itu menjadi biji jagung. Kita hanya bisa merawatnya dengan baik. Seperti juga dengan murid kita hanya bisa menuntun segala kodratnya. Kita tidak bisa merubah dasarnya karena anak-anak itu unik, dari lahirnya itu sudah punya potensi masing-masing. Nah, jadi pendidikan itu harus berpihak kepada anak, berpusat kepada anak, agar nanti diharapkan pendidikan itu dapat memerdekakan, yaitu memerdekakan manusia terwujud merdeka belajar di sekolah sehingga tercapai profil pelajar Pancasila. Next. Sebelumnya ini ada permainan
permainan cobalah buka. Nanti kita praktekkan dulu sebelum kita mempelajari ini tentang ilusi kontrol. Ini secara berpasangan ya Bapak Ibu. Permainannya namanya cobalah buka. Nanti satu orang itu mempraktekkan mengepalkan tangannya, bertugas mengepalkan tangannya. Bayangkan nanti di tangan ini ada sesuatu yang berharga yang ingin Bapak Ibu pertahankan, Bapak Ibu lindungi, dan Bapak Ibu jaga. Kemudian yang satunya bertugas untuk menghadik, membujuk agar membuka kepala tangannya. Coba Bapak Ibu, ayo kita praktekkan. Monggo bisa berpasangan berdua. Dua ini bisa dengan kita. Yang satu mengepalkan tangan, bisa mengepalkan tangannya. Bayangkan itu kita itu ada apa? Sesuatu yang berharga. Kemudian gue ini mencoba membujuk, menghadiknya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, bagaimana Ibu Dwi? Apakah bisa membuka tangannya Bu? Bisa, tapi dengan usaha yang sangat keras. Iya. Kalau Bu ini Tidak bisa, terlalu cepat ini. iya. Jadi Bapak Ibu, dari permainan itu tadi berarti kira-kira siapa sih yang dapat mengontrol? Apakah akan membuka, menutup? Itu tadi siapa sebenarnya yang bisa mengontrol? Diri sendiri ya. Berarti yang dapat mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Misalnya sederhana saja anak kita ingin kita kasih makanan tempe kayak gitu. Itu kan tujuan kita untuk nutrisinya biar bagus. Iya, sayur gitu. Tapi kalau anaknya tidak mau, juga akan susah. Nah, itulah tentang ilusi kontrol. Jadi ilusi kontrol itu kecenderungan kita untuk mempercayai sesuatu di luar nalar. Jadi kecenderungan kita untuk mengontrol orang lain. Nah, ini tentang ilusi kontrol guru. Next Bu Andra. Yang pertama, ilusi kontrol. Kita itu selama ini menganggap bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Tapi kenyataannya murid itu mempunyai hak memilih. Kemudian guru tidak bisa memaksakan kehendak pada murid, karena murid juga dapat mengontrol dirinya sendiri. Kemudian guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Next. Yang kedua, semua bujukan itu merupakan dianggap sebagai penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kenyataannya, bujukan itu kan salah satu bentuk kontrol. Kemudian murid juga mempunyai hak untuk menolak bujukan kita, dan murid bisa bergantung pada pendapat dan bujukan kita. Next, ilusi kontrol yang ketiga. Kita menganggap kritik, dengan adanya kritik itu membuat orang itu merasa bersalah, bisa menguatkan orang tersebut. Tapi kenyataannya dengan adanya kritik itu dapat menyalahkan murid dan membuat kritik tidak menguatkan tetapi melemahkan. Jadi murid itu merasa dirinya itu mempunyai negatif gitu. Iya, tidak berharga. Kemudian adanya krisis identitas atau identitas gagal pada murid. Next. Kemudian yang terakhir, ilusi kontrol bahwa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Nah, kita sebagai guru, siswa, itu kan manusia. Manusia itu punya hak azali. Siapa kita ingin memaksa murid kita? Memaksa murid untuk melakukan apa yang kita inginkan. Murid itu juga punya hak asasi. Sebagai acuan dari pendidikan tadi harus memerdekakan manusia. Oke. Kemudian lanjut. Untuk menciptakan budaya positif tadi, kita itu perlu menerapkan suatu disiplin, ya, disiplin positif. Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Paksaan. Satu saja, paksaan. Ada lagi? Harus tertib ya Bu. Tepat waktu. Tepat waktu. Baik.
Baik, kita lihat. Nah, disiplin itu artinya kita belajar. Kita sering menafsirkan bahwa disiplin itu berhubungan dengan suatu ketidaknyamanan ya, hukuman, bahkan malah berhubungan dengan hukuman. Padahal itu sangat berbeda jauh. Disiplin itu artinya belajar untuk menggali potensi yang ada dalam diri kita itu agar dapat mencapai tujuan. Jadi kita belajar untuk mengontrol diri kita agar dapat mencapai tujuan yang baik. Misalnya motivasi kita saat berangkat pagi ke sekolah itu apa? Mungkin ada yang motivasinya itu aku berangkat pagi biar tidak ditegur ibu kepala sekolah. Mungkin berangkat pagi biar disebut sebagai guru teladan. Mungkin ada juga yang motivasinya itu sudah dari dalam diri, ikhlas, menghargai waktu, okay. Kemudian ingin memberikan teladan kepada murid gitu. Jadi disiplin positif itu disiplin yang tumbuh dari diri sendiri, bukan dari faktor luar. Kalau kita berangkat ke sekolah misal karena takut dihukum atau ingin mendapat penghargaan, itu bukan disiplin. Kalau disiplin positif itu timbul dari dalam diri. Nah, bagaimana kita itu sebagai guru ini menumbuhkan motivasi dari dalam murid kita? Karena kalau motivasinya itu dari luar, maka karakter pada anak itu tidak akan bertahan lama. Kalau anak sudah tergali motivasinya dari dalam, itu akan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Lanjut. Baik. Saat menerapkan disiplin, berarti orang yang sudah menerapkan disiplin positif, berarti dia itu sudah dapat bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, karena kan sudah berdasarkan nilai kebajikan yang dia yakini. Nah, apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu sifat-sifat positif yang ada pada manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu, kalau di sekolah kurikulum merdeka ini kita kenal tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan jika dijabarkan, kalau nilai profil pelajar Pancasila itu bersifat universal ya. Jika dijabarkan itu banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Ada toleransi, rasa hormat, dan lain sebagainya. Nilai-nilai inilah nanti yang akan kita tuju untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian next tentang teori motivasi perilaku manusia. Misal contohnya apa motivasi Bapak Ibu itu menggunakan helm? supaya aman. Takut Pak Polisi, melindungi, takut Pak Polisi. Iya. Mungkin ada juga yang sudah sadar demi keselamatan diri. Nah, ini ya Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia itu ada tiga. Yang pertama, ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya anak itu masuk sekolah itu tujuannya dia agar tidak dihukum, tidak dimarahi orang tua juga, itu karena motivasi eksternal, bukan dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi mungkin anak itu pengen sekolah, itu tujuannya ingin mendapatkan nilai yang bagus, paling bagus, hanya nilai menunjukkan ke gurunya kalau dia yang pintar. Itu motivasinya eksternal dari luar dirinya. Kemudian yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi ini motivasi internal, motivasi dari dalam. Anak masuk sekolah itu karena ikhlas lillahi ta'ala ingin mencari ilmu. Itu sudah muncul dari dalam dirinya sendiri. Jadi kita sebagai guru harus mampu menumbuhkan motivasi internal di dalam diri siswa.
motivasi internal siswa itu dapat kita munculkan, dapat tertanam di diri siswa itu dengan melakukan budaya positif. Budaya positif contohnya membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Sekolah atau kelas itu keyakinan yang kita yakini bersama. Kenapa kok nggak peraturan? Kenapa kok harus keyakinan? Karena peraturan itu yang membuat satu pihak. Kalau keyakinan itu yang membuat kita sama-sama, misal guru dengan murid, kita sama-sama dengan warga sekolah, bukan sepihak. Jika sepihak itu kan ada pihak yang lain itu tidak menyadari pentingnya apa sih peraturan itu. Gitu. Kemarin sudah saya praktekkan di kelas 5 itu membuat keyakinan kelas ya. Yang pertama saling bercurah pendapat, saya dan murid-murid itu saling bercurah pendapat apa sih keyakinan yang diyakini, yang disepakati. Kalau keyakinan sekolah lingkupnya sekolah, kalau keyakinan kelas itu lingkupnya kelas. Nah kemudian yang kedua mencatat masukan-masukan seperti tadi itu kita catat ke depan ya Bapak Ibu. Kemudian dalam menyusun keyakinan kelas itu ada petunjuk-petunjuknya. Jangan menggunakan kalimat yang negatif, misal jangan berlari di kelas. Itu kita ganti dengan berjalanlah di kelas atau koridor. Misal jangan buang sembarangan, ganti yang ruang pos seperti itu. Saya jangan bertengkar dengan teman, itu rukun. Jadi nilai kebajikan tadi kan juga ada itu. Pedoman membentuk keyakinan kelas itu dari nilai kebajikan tadi. Kemudian jika sudah dibuat poster itu di situ saya sudah membuatnya di belakang itu, kemudian ditandatangani oleh siswa-siswa ya. Next. Nah seperti ini contohnya Bapak Ibu. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini jangan terlalu banyak. Pedomannya itu 3-7 saja agar tidak kebingungan ya. Agar dapat menerapkan dengan baik. Lanjut. Nah ini yang sudah saya lakukan. Yang pertama itu anak menulis dalam kertas lipat keyakinan apa sih yang diinginkan anak-anak itu seperti apa. Kemudian mereka menempelkannya ke depan kelas dan mencatat, semuanya dicatat. Kemudian kita rangkum poin-poin yang sama, kita sederhanakan jadi seperti ini. Kemudian ditandatangani oleh siswa, itu wujud kalau kita sudah membuat kesepakatan bersama. Ini seperti ini bentuknya. Next. Kemudian apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Selama ini kan kita sering menerapkan disiplin itu hukuman ya. Apa sebenarnya perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Next, lanjut. Kita ke hukuman dan konsekuensi dulu ya. Hukuman, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Misal kita menegur murid langsung. Oh ada murid yang waktu upacara itu tidak membawa topi. Nah itu langsung kita tegur, maju ke depan. Nah itu kan sesuatu yang menyakitkan untuk murid. Murid itu juga punya hak asasi. Kita harus memerdekakan manusia. Nah itu maju ke depan. Murid disuruh seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi? Malu nggak? Malu. Kemudian juga di depan temannya merasa iya. Nah, kadang kita itu saat murid itu melakukan kesalahan, kita itu langsung emosi, tidak bisa mengendalikan dengan baik. Itu saat kita membentak, itu murid kita bentak, itu dia akan kehilangan identitasnya, gagal. Kenapa? Karena itu cenderung dia itu tidak dibentak dengan kata seperti itu, dia tidak akan mengungkapkan pendapatnya gitu. Itu apa sih sebenarnya murid melakukan itu gitu. Nah jadi itulah hukuman tanpa pemberitahuan sebelumnya, tanpa adanya peraturan sebelumnya, keyakinan kelas sebelumnya, kita sepihak memberi hukuman ke anak itu. Oh kamu nggak ini maju ke depan. Oh kamu nggak mengerjakan PR langsung posek WC, itu hukuman. Ya tanpa adanya kesepakatan di awal. Jadi anak itu merasa marah, kadang dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kemudian untuk konsekuensi, apa bedanya dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu
apa yang dilakukan itu sesuatu yang harus terjadi. Misal anak menumpahkan air, nah itu apa konsekuensinya? Iya, harus dibersihkan seperti itu. Dan konsekuensi ini biasanya sudah ada peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Anak yang tidak mengerjakan PR disuruh mengerjakan PR di luar kelas. Nah, itu tidak bagus ya Bapak Ibu, karena apa yang terjadi ketika anak itu tidak mengerjakan PR terus di luar mengerjakan PR, sedangkan anak di dalam itu dia mendapatkan pelajaran, kira-kira apa yang hilang? Iya, nggak nyaman. Haknya sebagai anak untuk belajar juga hilang. Nah, biar lebih paham, coba kita bedakan ini hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Ada anak terlambat ke sekolah terus disuruh mencatat di buku saya tidak akan terlambat 100 kali. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman, benar sekali. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman karena tidak sesuai ya. Kenapa kok dia terlambat? Itu harusnya kita selesaikan terlambatnya itu, bukan memberikan hukuman yang tidak berhubungan. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman deh. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena sesuai. Terus kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman karena itu tidak mengenakan, tidak membuat nyaman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengikuti pelajaran PJUK. Ini konsekuensi karena olahraga. Seperti itu hukuman dan konsekuensi. Kemudian next, apa itu restitusi? Nah, yang kita tuju itu malah ke restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu seperti ini contohnya, lanjut next bedanya. Nah, kalau hukuman konsekuensi restitusi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, ya jelas menyakitkan karena kita memberikan sepihak ya Bapak Ibu. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang bisa terjadi. Kalau restitusi itu pilihan. Saat anak bersalah itu kan, kalau restitusi itu anak itu digiring nanti. Itu keyakinan kelas apa sih yang sudah dilanggar. Kemudian lanjutnya, kalau hukuman dan konsekuensi itu sifatnya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi itu tertanam dalam jangka waktu panjang. Jadi misal anak berbuat salah, kalau restitusi anak berbuat salah, dia itu kita tanya, apa sih sebenarnya, kenapa kok kamu itu melakukan kesalahan itu? Kita tanya, kita pancing, kemudian kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kita buat. Nah, terus anak itu diminta untuk mencari solusi dari masalahnya sendiri. Jadi anak sendiri yang memberikan solusinya, kita membimbing saja. Nah, itu akan lebih tertanam lama di dalam diri anak. Lanjut. Nah, kenapa kok anak itu melakukan kesalahan itu? Kita jangan harus menyalahkan anak, langsung menyalahkan, langsung menghakimi. Kita harus tahu kebutuhan apa sih sebenarnya orang itu melakukan kesalahan itu karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi ya Bapak Ibu. Kita sebagai guru harus tahu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama cinta kasih sayang, kemudian ingin dicintai, ingin dihargai teman, disayangi guru, kemudian kesenangan kita beri kesempatan bermain, waktunya belajar, kemudian untuk penguasaan, bertahan hidup dan kebebasan. Nah, biar lebih
Jelas, kita lihat video selanjutnya. Nah, itu Bu Andra. My husband. Sepakat kok. Mana ini yang pertama ya? Iya. Ada, tenang. Jadi sih. Saya mau cucu teman saya. Iya. Cucu ya, maksudku mau itu makanya. Ya, bener ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis dan makanan.
Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologi. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Jadi ikatan emosi satu sama lain atau kebutuhan buat menerima. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa hati. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa kontrol sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan
mengetahui tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang dilakukan. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Setelah menonton video tadi, apakah pandangan Bapak Ibu tentang hukuman dan lain sebagainya berubah? Saya tidak bisa mengontrol diri Bapak Ibu, ya, karena yang bisa mengontrol itu diri Bapak Ibu sendiri. Karena merubah cara berpikir seseorang, pandangan seseorang itu butuh proses, butuh pengalaman yang harus dilalui. Kita lanjut ke posisi kontrol guru. Berada di mana posisi kita? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Nanti kita diharapkan berperan posisi kontrol guru sebagai manajer. Next, yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Penghukum itu guru percaya bahwa cara dia itu yang terbaik. Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal seperti kamu ini salah terus, kayak gitu. Selalu pasti kamu yang terakhir. Patuhi peraturannya ya, awas kalau salah seperti itu. Itu kita seperti kisahnya memaksa. Nah, dari sini saya itu juga tersadar Bapak Ibu, saya selama ini menjadi guru itu banyak salahnya. Belum bisa mengontrol emosi juga. Ya. Kemudian yang selanjutnya, pembuat rasa bersalah itu guru itu menggunakan intonasi yang rendah, lembut itu untuk membuat murid agar mereka seperti merasa bersalah atau kasihan kepada guru. Misalnya saat murid ini rame gini, Rek, mana mau pulang Rek? Kamu itu nggak kasihan ke guru, nanti tak guru ditegur sama kepala sekolah seperti itu. Murid itu dibuat merasa bersalah. Oh, ini gara-gara saya. Nah, itu sebenarnya itu menurunkan karakter murid ya. Secara tidak sadar. Lanjutnya, kemudian posisi kontrol guru sebagai teman. Kalau sebagai teman itu kita menganggap murid ini seperti teman deh. Jadi kurang ada kadang menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid. Biasanya ayo belajarlah demi bapak. Misal ada murid yang bersalah, nggak mengerjakan PR, ya sudahlah kali ini nggak apa-apa, ibu maafkan. Nanti lain kali jangan diulangi ya, seperti itu. Itu nanti juga tidak akan tertanam motivasi dari anak secara internal. Lanjut. Kemudian sebagai pemantau ini sama seperti pengawas. Nah, guru ini selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai pada peraturan sekolah dan konsekuensi. Jadi pemantau ini sudah hampir ya Bapak Ibu, sudah hampir bagus. Itu sudah ada peraturan yang disepakati bersama, peraturan sekolah. Tapi kan merumuskan peraturan itu enggak secara sepihak, dari guru saja atau dari pihak sekolah saja. Nah, biasanya menggunakan seperti ini. Misal, itu tidak ada nada yang menggertak, itu enggak. Tapi misal saat terlambat sekolah, kamu tahu kan peraturannya apa, seperti itu. Nah, lanjut sebagai manajer. Kalau sebagai manajer, ini yang diharapkan ya. Karena di sini motivasi intrinsik murid itu lebih tergali dengan baik. Yang pertama,
berusaha memperbaikinya dengan pilihan cara yang mereka inginkan sendiri. Itu kita membimbing. Nah, misal seperti ini, menggunakan kata apa yang kita yakini. Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Lanjut. Nah, di sini ada video perbedaan tentang posisi kontrol guru. Ini contohnya penerapan dalam kasus anak-anak ya, dan posisi kontrol kita. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak?
pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya Bu. Tadi ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakini. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
diingatkan oleh kakak dari Ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, jika kita bandingkan tadi 5 posisi tadi antara penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, yang paling ideal tentunya yang manajer. Ini kalau sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah itu membuat anak identitasnya gagal, dan itu kontrolnya masih dari luar, motivasinya dari luar, eksternal. Kemudian sebagai teman dan pemantau itu identitasnya berhasil dan sukses, tapi tergantung, memberikan rasa ketergantungan ya. Jadi motivasinya juga masih dari luar atau eksternal. Dan yang identitas berhasil, sukses, dapat mengontrol diri, menghargai diri sendiri, itu posisi manajer. Lanjut, ini yang terakhir ya Bapak Ibu, cara menangani masalah atau kasus anak menggunakan segitiga restitusi. Pedomannya yang pertama, yaitu pertama kali itu menstabilkan identitas. Jadi kenapa kok distabilkan identitasnya? Itu caranya dengan misalnya kita memberi, ada anak yang membuat kesalahan, kita memberikan kalimat, oh setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, tidak ada manusia yang sempurna. Guru pernah kok seperti itu. Jadi itu stabilitas identitasnya anak itu stabil, tidak merasa bersalah, tidak merasa depresi seperti itu. Sehingga mereka akan mudah mengungkapkan kenapa kok melakukan penyimpangan itu, kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Misalnya dengan memberi kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, ditanya alasannya apa. Kemudian adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Ini sudah saya terapkan di kelas 5, yaitu menangani kasus menggunakan segitiga restitusi.
yang ditanyakan? Saya Bu Anita kan sudah mempraktekkan ini di kelas kan selama ini. Nah, yang mau saya tanyakan perubahan apa yang telah dirasakan selama menerapkan budaya positif di kelas itu? Baik, terima kasih Mbak Andra, pertanyaannya bagus sekali. Nah, selama menerapkan budaya positif ini membuat keyakinan kelas 5 itu ada perubahan positif yang saya rasakan. Pertama itu tentunya suasana kelas itu menjadi kondusif. Kemudian anak-anak itu muncul motivasi dari dalamnya. Ini yang sudah saya rasakan itu di kelas itu untuk PR itu anak-anak itu semula banyak sekali yang tidak mengerjakan. Ini sudah semuanya mengerjakan. Kadang ada 1, 2, mungkin namanya anak itu berproses ya Bapak Ibu. Kemudian untuk masuk ke sekolah biasanya itu ada 5 atau 6 itu yang membolos. Tapi anak-anak itu saya tanamkan nyaman. Yang pertama itu sekolah itu nyaman, harus nyaman. Kalau kita nyaman, anak-anak itu merasa nyaman karena waktunya nyaman, sama teman-temannya nyaman, sama lingkungannya nyaman. Jadi kan pelajarannya itu mudah terserap dengan baik. Anak-anak juga merasa senang gitu. Jadi biasanya yang bolos itu sering masuk. Tapi masih ada PR saya karena di sini juga kelasnya ini banyak sekali jumlahnya dan kebanyakan ini kelas STM ya, banyak laki-lakinya. Jadi ini kadang itu ada itu Bu, kasus-kasus nak berkelahi itu masih menjadi PR buat saya. Dan itu namanya perubahan kan membutuhkan proses. Anak-anak juga tidak langsung instan gitu. Mungkin itu Bu Andra. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, baiklah sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, saya minta Bapak Ibu merefleksikan apa perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan hari ini. Kemudian kira-kira perubahan apa yang dirasakan gitu. Mungkin ada perwakilan dari Bapak Ibu yang ingin mengutarakan pendapatnya, merefleksikan. Monggo. Baik Bu Andi, silakan. Mungkin tadi ya ada sesuatu yang mungkin saya sendiri juga sadar selama ini apa yang sering dibaca dengan Bu Anita seringkali pernah saya lakukan ya, contohnya seperti tadi terlambat anak-anak datang tidak tepat waktu. Terkadang saya juga ngomongnya mungkin terlalu keras ya ke anak-anak. Cuman kalau sebelum tahu ilmu dari Bu Anita, mungkin saya berpikir kalau anak-anak mereka tidak akan menurut dengan gurunya, tetapi ternyata di balik ilmu yang dapat diterapkan dengan Bu Anita tadi, kita bisa cross check dengan diri kita. Mungkin kita kurang dekat dengan anak-anak juga bisa, kita tidak memahami karakter anak juga bisa. Jadi itu semua pelajaran buat kita juga. Baik, terima kasih Bu Ani. Seperti tadi terlambat anak-anak datang tidak tepat waktu. Terkadang saya juga ngomongnya mungkin terlalu keras ya ke anak-anak. Cuman kalau sebelum tahu ilmu dari Bu Anita, mungkin saya berpikir kalau anak-anak mereka tidak akan menurut dengan gurunya. Tetapi ternyata di balik ilmu yang dapat diterapkan dengan Bu Anita tadi, kita bisa cross check dengan diri kita. Mungkin kita kurang dekat dengan anak-anak juga bisa, kita tidak memahami karakter anak juga bisa. Jadi itu semua pelajaran bagi kita juga. Saya siswa dari SD 1 Watu Gede. Saya berterima kasih sekali kepada Bu Anita. Saya merasa senang, saya akan bertanggung jawab dan berbuat baik.